Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifana Ella Rizky dengan NIM 12308000144 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas Sistem Informasi Geografis A. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada soal UTS SIG. Yang pertama, apa itu SIG atau Sistem Informasi Geografis? Nah, SIG sendiri ini adalah sistem komputerisasi yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, juga menganalisis dan menampilkan data yang berhubungan dengan posisi di permukaan bumi. Nah, SIG ini menggabungkan data spasial atau peta dengan data atribut tabel atau informasi deskriptif. Nah, manfaat SIG untuk ekonomi pembangunan, menurut saya itu ada manfaatnya itu pertama untuk perencanaan tata ruang. Jadi, sini SIG ini digunakan untuk menentukan zona-zona industri, pertanian, pemukiman yang efisien. Kenapa dibilang efisien? Karena make sure semua zona ini itu safe untuk dipakai industri, pertanian, dan pemukiman. Lalu yang kedua itu adalah lokasi investasi dan infrastruktur. Nah, jadi di sini SIG ini digunakan buat memilih tempat terbaik berdasarkan akses, pasar, dan biaya. Yang ketiga ada pemerataan pembangunan. SIG digunakan untuk memindahkan kemiskinan atau fasilitas agar bantuan dari pemerintah itu tetap tepat sasaran. Bantuan dari pemerintah itu tetap tepat sasaran. Ya. Dan selanjutnya itu ada pengelolaan sumber daya alam. Nah, SIG ini digunakan untuk memantau deforestasi, potensi energi, dan biaya lingkungan. Yang selanjutnya itu udah pasti untuk memitigasi bencana ya. Jadi di sini SIG ini digunain buat memetakan nih di peta-peta ini resiko bencana buat infrastruktur tahan bencana dan pemulihan ekonomi. Nah, selanjutnya itu ada akses pasar, analisis jarak atau waktu tempuh untuk mengurangi isolasi wilayah. Nah, yang selanjutnya ada 3 analisis dasar SIG. Nah, 3 analisis itu, yang pertama adalah analisis buffer. Jadi, analisis buffer ini membuat zona atau area dengan jarak tertentu di sekitar sebuah objek, kayak membuat kawasan penyangga selebar 500 meter di sepanjang sungai. Yang kedua itu adalah analisis overlay. Jadi di sini buat tumpuk nih beberapa peta yang berbeda, misal peta lereng, tanah, dan curah hujan. Nah, dibuat apa sih? Nah, ini dibuat menemukan wilayah yang memenuhi semua syarat sekaligus seperti kawasan rawan longsor. Yang ketiga adalah analisis networking atau jaringan, yaitu menurut dan arah dalam jaringan seperti jalan atau pipa untuk mencari rute terpendek atau mengukur cakupan layanan berdasarkan waktu tempuh. Nah, selanjutnya ini ada peta kerawanan banjir Kabupaten Sleman. Bisa dilihat yang mendominasi ini yang top 3 lah yang bisa yang kita lihat itu warna biru, krem, dan warna ungu. Nah, bisa kelihatan nih yang di bagian north itu ada biru dan warna krem. Lalu di south-nya itu ada mulai beragam warnanya, ada total ada 3 warna, itu ada warna biru, ungu, dan krem. Nah, kita bisa dilihat kerawanan banjirnya itu ada kelas-kelasnya, dimulai dari yang aman sampai tidak aman. Nah, selanjutnya di sini ada 2 peta bisa dilihat ya, ini kita mulai masuk ke bagian distribusi spasial kerawanan banjir. Nah, ini ada pemenang ya dari masing-masing kecamatan di nominasi rawan banjir dan tidak rawan, yang normal gitu, yang jauh lah dari banjir ya. Nah, sini ada 2, ada kecamatan Ngaglik dan kecamatan Berbah. Nah, kita lihat selanjutnya mana sih yang mereka ini menang di nominasi mana nih.
Nah, selanjutnya, bisa dilihat dari sini, mulai terlihat ya, merah. Top 3 kecamatan rawan. Yang ketiga itu Depok. Depok, iya. We know Depok. UGM di Depok. Lalu ada Pakem, dan yang pertama itu ada Ngaglik nih. Pemenangnya tuh di Ngaglik. Ngaglik ini bisa dilihat warnanya ada warna biru. Banyak birunya. Ya kan? Biru terus sama krem. Kita lihat tadi kan kerawanannya itu tuh ada 4 ya. Tapi sekarang cuma kelihatan 3. Nah, selanjutnya yang hijau-hijau nih ada top 3 kecamatan aman. Yang ketiga itu ada Kecamatan Prambanan, yang kedua ada Segan, yang ketiga ini top 1 atau top 1-nya itu ada Berbah. Nah, Berbah ini kelihatan nih warnanya tuh ungu dan krem. Tandanya apa? Tandanya dia aman. Nah, bisa jadi kalau bisa dilihat ya, kalau tadi ini Ngaglik itu banyak yang warna biru, berarti kecamatan dia ini banyak aliri, mungkin ada aliran sungai. Nah, kalau ini bagian atas nih biasanya nih, kalau warna-warna kayak gini nih, bisa dilihat ya. Nah, gimana sih cara kita pastikannya? Ada nih sini. Walaupun masuk saran, ini kelihatan nih, dasarkan peta analisis fasilitas kerawanan banjir Kabupaten Sleman dengan metode buffer jarak dari sungai yang tadi kelasnya itu ada 4, diketahui bahwa wilayah dengan tingkat kerawanan sangat berbahaya atau kurang dari 0,1 km dan bahaya 0,1-0,4 km tersebar di sepanjang aliran sungai utama. Nah, di sini ada sungai utamanya, ada Gajahwong, kuning, tuh. Dan yang melintasi beberapa kecamatan seperti jadi 3 sungai ini melintasi nih beberapa kecamatan seperti Ngaglik, Berbah, dan Sleman bagian selatan. Kalau misalnya karena ini udah masuk ke saran untuk kondisi rawan banjir ya, berarti kita mulai dari tinjauan ekonominya. Kalau dari tinjauan ekonomi, itu pertama sarannya itu perangan dan relokasi aktivitas ekonomi. Jadi di zona-zona nih yang bahaya, sangat bahaya lah, kurang dari 0,1 km itu tuh pemerintah Kabupaten Sleman harusnya melarang atau perlu melarang pembangunan fasilitas ekonomi baru seperti pabrik, ruko, dan pasar. Nah, untuk aktivitas yang sudah ada, kasihlah insentif relokasi ke zona aman yang lebih dari 1,2 km dan berupa keringanan pajak dan bantuan modal usaha. Yang kedua ada asuransi mikro untuk rumah tangga dan UMKM. Jadi ada nih subsidi premi asuran banjir bagi rumah tangga dan UMKM di zona bahaya dan sedang. Ya, itu dari 0,1 sampai 0,8 km. Nah, ini tuh si asuransi ini buat melindungi aset ekonomi warga saat banjir tahunan terjadi. Nah, yang selanjutnya itu yang ada dana desa untuk infrastruktur hijau. Nah, alokasiinlah tuh itu dana desa buat bangun biopori. Dan biopori bisa bangun sumur resapan dan taman-taman kecil di zona sedang dan rendah 0,4 km sampai 1,2 km. Nah, ini tuh lebih murah dari expenses-nya daripada perbaikan pasca banjir. Jadi baiknya udah ini bikin aja biopori, sumur resapan buat taman-taman kecil yang memang digunakan untuk sumur resapan. Jadi saat hujan datang, nah taman-taman itu akan berfungsi untuk menyerap air gitu. Kalau saran dari tinjauan sosial nih, sarannya nih pastinya ada program peningkatan kesadaran kesiapan. Jadi di kecamatan dengan kerawanan tinggi itu mungkin bisa ada sesi sekolah bencana gitu, rutin tapi. Nah, jadi di situ nanti ada latihan evakuasi sederhana dan cara gimana sih bersihin lumpur pasca banjir yang lebih mudah dan efisien, bisa tuh diajarin di situ. Nah, ini harus jadi agenda tahunan ya. Lalu yang kedua itu sistem peringatan dini berbasis community. Nah, caranya adalah pasang alat ukur ketinggian air. Nah, di sederhana,
pasang alat ukur ketinggian air sederhana di sungai-sungai besar dan libatkanlah relawan desa buat mantau. Jadi saat air udah mulai naik nih, yuk infoin gitu kan. Nah, tapi make sure nih alat ukurnya ini eh dijaga ya, karena khawatir banyak kasus itu khawatir hilang atau rusak atau gimana, ya itu makanya harus dicek secara berkala. Nah, si alat ukur ketinggian air ini kalau misalnya udah naik, airnya udah dipantau nih udah cukup bahaya nih, bisa nih langsung sounding nih buat nyebarin informasi kalau misalnya bentar lagi kayaknya banjir deh, udah naik nih airnya gitu. Terus terus buatlah zonasi perumahan berbasis resikonya, karena jadi pastinya ada aturan sih, aturan kayak harusnya ya tiap wilayah buat mewajibkan setiap pembangunan perumahan sedang 0,4 sampai 0,5 km buat menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% sebagai area retensi air. Itu harus bikin taman-taman kecil yang digunain. Yang ketiga itu tinjauan mitigasi bencana atau teknik spesial. Nah, saat ini pertama menormalisasi sungai dan pembangunan tanggul prioritas. Jadi fokusnya nih anggaran desa, anggaran daerah ini buat normalisasi sungai di segmen yang melintasi kecamatan Berbah. Jika sungai utama melintas di sana dan hilir lainnya, karena area hilir ini akumulasi air dari hulu. Nah, jadi dibangunlah nanti bangun tanggul beton di pemukiman padat zona kurang dari 0,1 km. Selanjutnya ada penghijauan di wilayah hulu. Walaupun nih kerawanan tinggi di sepanjang sungai, penyebab utamanya kan limpasan air dari hulu atau dari lereng Merapi. Nah, dilakuin nih penghijauan dengan tanaman berakar kuat di zona-zona penyangga di utara Sleman seperti Kecamatan Cangkringan dan Turi. Nah, walaupun tidak masuk peta buffer, ini bisa nih ngurangin debit banjir tuh hilir. Jadi dari hulu tuh yang harus dijauhin tuh hulunya. Jadi hilirnya pun nanti kan ada bioforensik. Nah, yang selanjutnya itu ada water retention basin di sini untuk kolam retensi. Jadi di titik-titik pertemuan sungai di zona sedang 0,4 sampai 0,8 km di Kecamatan Ngaglik ya. Ini bangunlah kolam retensi buatan. Jadi kayak kolam ini buat nampung nanti kelebihan air hujan sebelum dialirkan perlahan ke sungai. Nah, ini diharapkan mengurangi banjir kilat. Jadi cepat gitu ya. Kilat. Nah, yang keempat itu tinjauan kebijakan tata ruang. Kalau disaranin ya, pertama harus revisi rencana tata ruang wilayah. Jadi zona 0,1 km itu yang sangat bahaya itu harus banget nih, harus dengan tegas ditetapkan sebagai pada sungai. Jadi dilarang buat bermukim dan bangun permanen. Jangan nakal tuh di zona-zona itu. Nah, sedangkan zona 0,1 sampai 0,4 bahaya. Nah, bisa nih jadi ruang terbuka hijau yang non bangunan. Nah, non bangunan tuh kayak gimana? Non bangunan itu kayak taman desa, lapangan olahraga, dan lapangan dan lahan pertanian. Jadi tuh airnya tuh nanti bakal keserap ke situ. Nah, yang selanjutnya itu ada insentif dan disinsentif pajak. Nah, bagi pemilik lahan nih di zona bahaya dan sangat bahaya, yang mengembalikan fungsi lahan sebagai sempadan sungai yang menjadi taman atau jalur hijau. Nah, itu dapat tuh insentif pajak. Nah, bisa tuh dikasih pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Sedangkan harus dinaikin tuh kenaikan pajak progresif lebih tinggi ya bagi yang masih membangun di zona merah kayak ini tuh harusnya disanksi. Kenapa? Karena ya dia ini ngebangun di zona merah ya nggak boleh. Nanti ribet lah pokoknya intinya ya. Nah, itu udah semuanya saya
jawab dari pertanyaan-pertanyaan di UTS. Mungkin itu aja. Eh, hmm, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.